Wah, 100 ekor lebih. Jadi box kulkas itu daya tampungnya memang cukup lumayan ya. Ini perkenalkan diri dulu Mas Nur. Namanya siapa? Ya, saya Nur Langgeng ya. Langgeng. Asalnya dari mana? Kalongan, Mas. Pekalongan. Pekalongan. Nah, Mas Nur udah dari kapan tuh main gapi? Saya main HP sejak pertama kali menikah 2014, 2014. bulan April. Wih, udah lama berarti ya, dari Cuman 2014. saya ketemu sama teman-teman 2015. Oh, teman-teman Pekalongan di sini. Teman-teman ikan yang ada di Pekalongan saya mulai kenal itu 2015. 2015. Berarti termasuk apa namanya? Mungkin masuk komunitas atau forum juga. Iya. Di 2015. 15 itu. 2015. Berarti ini udah cukup lama banget ya. Mungkin sesepuh di Gapi. Sesepuh di Gapi. Masih ada lagi sih yang lebih tua lagi, masih ada. Tapi ini unik ya, Mas. Ternak pakai box kulkas kayak gini. Iya. Nih ada nggak apa namanya atau apa sih namanya perlakuan khusus buat ternak di sini, ada nggak? Ya kalau untuk perlakuan khusus ya kita harus serajin mungkin sih untuk Sifon. sifon, bersihin ikan. Oh, ini box kulkas juga disifon gitu ya? Harus sering Biasanya kan disifon. Mas, kalau rata-rata itu box kulkasnya jarang disifon Mas. Ya kalau jarang disifon ya nanti otomatis kan untuk kualitas ikannya kan berbeda, Mas. Oh, Nah, jadi ada perbedaan lah ya? ada perbedaan. Ada perbedaan. Berpengaruh besar, Mas. Untuk air gimana untuk air? Untuk air kalau di sini alhamdulillah saya pakai air sumur langsung masuk, Mas. Langsung masuk? Nah, Apa emang nggak ada zat-zat yang lain yang mesti rusak ikan ini? tapi di sini itu apa? Main sifon langsung dikasih air, alhamdulillah ikan aman. Oh, aman. Berarti airnya bagus mungkin ya di sini. Iya. Ya. Terus untuk ini agak kuning-kuning kayak gini itu pakai Ya daun- sebagian daun- saya tak sebagian. kasih daun ketapang karena kemarin kan cuaca juga ekstrim banget. Saya yang penting ikannya sehat kayak gitu. Tapi nggak ngaruh nggak ke kualitas ikan kalau pakai daun ketapang kayak gini? Kalau menurut saya sih nggak ngaruh Nggak, sih ya, nggak ngaruh kecuali yang warna-warna tertentu ya. Kayak HB White kayak gitu kan? HB White itu nggak bagus. Nggak bisa. Nah, kalau pakai itu nggak bagus. Terus untuk penanganan penyakit kalau di box styrofoam kayak gini gimana Mas? Kalau Kan agak saya susah. pribadi kan kita kan ngasih makan misalkan ada ikan yang kayak kurang sehat, nah Iya. langsung kita Ambil? sifon, enggak. Oh, nggak diambil? Saya enggak ambil ikannya. Saya sifon, terus habis sifon itu langsung tak kasih apa? Air baru langsung ya yang dari sumur. Kasih daun ketapang sama garam. Oh. Rutin 2 hari sekali harus disifon terus. Sifon. Oh gitu. Jadi istilahnya lebih simpel juga ya di sini Iya. tempat ini ya. Berarti kalau misalkan memang ada ikan yang sakit itu kan orang lain kan takutnya nular atau kayak Kalau gimana itu saya gimana? enggak tak ambil, Mas. Enggak. Saya langsung semuanya juga yang masih sehat pun langsung tak tangani proses penyembuhan langsung. sama berarti ya langsung diperlakukan sama gitu. Sama. Takutnya kan kalau kita ngambil salah satu ikan tapi yang lainnya nanti enggak Kena. itu kan malah kena kan malah. Oh iya, malah ribet juga ya. Ribet nanti. Ini untuk sifon 2 hari sekali kan? Ya hampir 2 hari sekali. Hampir 2 hari sekali. Sifon jadi kalau mungkin kalau kapasitas kayak gini nggak bisa pakai alat sifon kecil ya? Enggak, pakai- saya pakainya selang besar, Mas. Nah, ini ukurannya 3/4. Oh, selang kayak gini. Itu sih selangnya warna hijau. Nggak itu. takut kesedot apa? Enggak. Enggak. Dulu ya sering sedot, Mas. Tapi sekarang aman ya. Udah mungkin udah liar ya. Ya biasa. Udah biasa. Nah, terus gini Mas, apa namanya? Pernah nggak Mas apa sih jadi istilahnya ada kebocoran atau kayak gimana gitu? Ya dulu pernah. Kan setiap ini kan ada masanya. Oh, ada Kan lem sih itu kan. Nanti kalau misalkan lama kelamaan kan copot. ada masanya itunya ngelupas. Oh, lemnya. lupa. Kira-kira Jadi- berapa lama tuh? Ya hampir 1 tahunan lah. Oh, 1 tahun lama lah ya. Cukup lama. Nggak usah pakai aerator pun nggak apa-apa.
Kalau untuk ikan gupi bisa hidup tanpa aerator sih, cuman kan tinggal apa nanti ikannya kualitasnya kayak gimana, kan kayak gitu sih. Iya. Perbedaannya kan tetap nanti kan ada perbedaan. Tapi terkadang di box styrofoam ini juga kayaknya tadi aja saya lihat ada ikan kualitasnya lumayan bagus itu kan, Ya, udah lumayan. bagus kan. Jadi istilahnya dia nggak pakai aerator sama sekali. Nah ini apa adanya Oh, kayak Mas. gini. Nah, enggak. Jadi ini nggak di tank sama sekali gitu Ya, kan. cuman di kulkas tanpa aerator Mas. Kemarin juga bluegrass, kemarin yang SWR yang Swallow terjual, Ribbon. Swallow Ribbon juga kayak gitu Mas. Nggak dikasih aerator, tapi bisa ekor lebar gitu. Nah mungkin di sini ada suatu keunikan ya. Jadi biasanya untuk melebarkan ekor itu biasanya butuh aerator. Tapi Mas Nur ini ada sebagian ikan tanpa aerator dia bisa lebar gitu. Ya kan Mas? Iya. Bisa lebar. Terus Mas kalau misalkan untuk mungkin sipon udah ya. Kasih makan nih. Kasih makan. Kalau kasih makan saya Sehari berapa kali? 3 Mas. 3 kali. Nah, nah, pokoknya pagi sama sore, siangnya saya cacing sutra. Siang cacing sutra. Nggak takut kena penyakit cacing sutra. Ada kuncinya nggak itu kalau misalkan kan gini, kalau misalkan orang itu takut ngasih cacing sutra itu takut kena penyakit si Iya. ikannya. Nah ini ada perlakuan khusus nggak buat cacing sutranya? Untuk kalau cacing sutranya sih, kalau saya kan tempatnya kan langsung tak taruh di itu Mas. Nah itu kayak Oh, kayak ini. gini ya. Di ini ya Nah, perlakuan khususnya kayak gini, cacing sutra saya masukkan ke mangkok gitu. Itu fungsinya cacing nggak menyebar kemana-mana Mas. Oh, Nah, jadi misalkan cacing pun mati itu Ada tetap di sana. nggak menyebar, sebarnya ke sana sini kayak gitu. oh. Jadi istilahnya kalau misalkan siang itu Mas ini pakan pakai cacing. Ya, Pagi paginya saya kadang muter-muter turut kampung ke selokan-selokan. Kayak cari gitu, apa Mas. nih? Cari harta karun. Harta karun. Cari- Saya itu jentik nyamuk sama Jentik kutu nyamuk air. banyak, masih banyak. Masih. Masih Di kutu daerah air sini. juga. Oh, berarti Daerah enak ya. Kampung masih banyak. Oh, kayaknya ini masih Soalnya kota. kan di sini kan kampung di Pekalongan kan kotanya kan banyak selokan-selokan. Oh, Mas. iya. Airnya banyak yang tidak langsung lari kayak Iya, bunga jadi- kayak itu loh. Jadi itu tempat berkembang biaknya si kutir itu ya. Iya. Nah, untuk kutir itu biasa dicuci. Ya cuci Dulu. Kalau cacing cuci juga. juga Mas. Cuci juga. Cuci. Berarti pagi biasanya pakai jentik, terus pakai kutir juga ya, Ya. Mas? Saya juga sering nyerok di situ Mas. Di mana? Nah, saya itu Ternak budidaya, juga? kutu Oh, air, ternyata Mas Nur ini juga ternak kutir, Iya, kutu air. kutu air. DM atau Moina? Tidak, pakainya kutir alami yang Oh, Moina Iya. berarti ya, yang Moina. Yang biasanya kan kalau yang kayak gitu kan cepat mati kalau nggak salah. tapi di sana Masih hidup. Bisa berkembang, Jadi, Mas. Ya pagi itu saya masih nyerok di situ juga. Jadi ntar kita lihat ada ternak kutir juga. Mas Nur ini pagi-pagi dia kasih pakan itu kutir kalau nggak jentik. Nah kalau siang dia pakainya cacing sutra. Kalau sore Ya itu sama. sama. Berarti ini full pakan terus. hidup semua. Wah mantap nih, pakan hidup semua. Emang nggak capek gitu kan? Ya. Kalau gini, kalau misalkan pelet itu kan kita simpel tuh. Jadi kita ada stok, nggak usah takut mati, kutir takut mati atau kayak gimana tuh. Nah, kalau kita ngasih pakan hidup itu kan ibaratnya kita berarti makannya enak-enak terus Mas. Oh iya benar Berarti kan otomatis nanti pertumbuhan ikan bisa cepat Iya. besar. Iya, Kayak iya, gitu, iya. Mas. Jadi emang sih pernah dengar juga. Jadi kalau misalkan memang si ikan kalau dikasih pakan hidup itu pertumbuhan itu cepat. Lebih cepat. Lebih Mas. cepat, Nah, lebih iya. cepat gede. Nah ini untuk anakan biasanya kayak gini Mas. Kalau misalkan untuk indukan ini di mana ini? Langsung Ya, gabung kadang sini. langsung digabung. Langsung Gitu. digabung. Nah, nanti tinggal misalkan kayak yang mau beranak saya pisah di situ. Oh Mas. jadi dipisah. Siapin, Yang beranak. bisa bisa kayak gitu. Enggak sampai dimakan ini kalau disatuin. Enggak sih. Umur berapa?
Nah, ini kan kadang saya tak bisa kayak gini mas. Oh. Tadi udah ada yang beranak, terus anaknya udah tak pindah. Oh. Hari ini tadi beranak 3 mas. Ini udah kosong, ikannya udah tak pindah ini. Oh, ini udah berarti umur berapa nih pindah langsung ke sana? Ini tak pindah sini tadi umur sekitar 2 hari mas. 2 hari. 2 hari ternyata Mas Nur ini, jadi kalau misalkan ada yang udah mau brojol, dia masukin dulu bak, ya bak kecil ini ya, Iya. atau terus kalau udah beranak umur 2 hari lalu dipindah ke pembesaran ya. Ini tempat pembesaran. Ini Mas, yang kutir sebelah mana sih? Oh, ini. Ini tapi ada, kalau misalkan disiram memang ada. Ada kutir. mas. Oh, jadi ini hijau kayak gini kenapa sih? Nah, ini kan atasnya. Oh, atasnya bolong ya. Atasnya kena. Jadi emang makanan kutir itu biasanya hijau. apa sih namanya itu, air hijau ya? Korela apa sih? Kalau ini hijaunya hijau itu mas, kena sinar. Oh, sinar. Jadi sini juga Mas Nur ternak juga ya, ternak juga. Tapi ternaknya nggak disengaja mungkin ya? Ya, Atau sengaja kayak gini dibangun? saya bikin kayak gini mas. Oh, ternyata Mas Nur ini langsung bikin ini. Nggak ada ikannya kan? Ini ya paling ikannya ikan gabus mas. Oh. Sama kura-kura 1 ekor. Kura-kura buat apa? Predator? Hah? Tapi nggak dimakan sama kura-kura? Enggak. Gabus apa? Cana? Gabus sana, Sana. sana lokal. Cana lokal. Nggak ternak cana juga kan sekarang lagi musim mas? Nggak ada tempatnya mas. Oh, Ini nggak ada aja tempat. ikan gupi masih kekurangan tempat. Oh, segini juga Mas Nur masih kekurangan tempat. Padahal ini udah gede ya. Mas, kira-kira Mas ada berapa jenis di sini? Kalau jenisnya sekarang udah tak kurangi mas. Kenapa? Waktu kemarin, waktu sebelum lebaran itu 28 jenis, kepala saya pusing mas. Kan ada obatnya gitu kalau misalnya pusing. Sekarang paling 10-nya lebih sedikit lah. Lebihnya 20. Berarti Mas Nur ini asalnya 20 lebih ya? 28 jenis. 28 jenis. Tapi dia mungkin agak ribet juga kalau misal kebanyakan kan gitu kan ya. Tempatnya yang nggak ada sih. Tempatnya ini tempat kan bisa diatasin gitu mas. Ntar mungkin di tingkat 2, tingkat 3 juga bisa. Iya. Nah ini dia masih tersisa sekitar belasan mungkin ya, belasan Iya belasan. belasan jenis. jenis. Belasan jenis. Mas di sini ikan memang kalau yang paling harganya yang paling tinggi itu yang mana? Harganya itu yang paling wah ini nih menurut Mas sendiri gitu. Kalau untuk ikan itu tinggal itunya mas, kualitasnya. Kalau kualitasnya ya? bagus ya tinggal kita mau jualnya berapa. Oh iya benar. Oh, Tapi ada nggak satu ikan yang misalkan ini Mas saya itu nih paling demen itu ikan ini gitu. ya kalau saya sih apa hampir semua teman semua sih Semua. mas, yang penting bisa dijual mas kalau saya. Yang penting bisa dijual ya. Nah, kalau saya Berarti demen dijualnya itu gitu ya. ya. Berarti masih sama sih. Saya Ya juga. kan, jujur kan saya kan hidupnya dari ikan mas. Oh full, Iya, full. nggak kerja, saya dari ikan. Buat rekan atau yang baru main Gapi, Mas Nur ini bisa dibilang atau dibuat contoh atau apa buat motivasi lah. Jadi Mas ini mengandalkan dari ikan. Jadi ikan itu memang suatu apa namanya hal yang menjanjikan ya sebenarnya. Ya sebetulnya kalau ikan kan peluang terobosan mas, yang kayak saya itu yang tidak mempunyai ijazah mas. Oh iya mungkin Ya, bisa dibikin inilah ya apa namanya usaha. yang tadinya sampingan bisa jadi. Nah itu usaha Mas. sampingan yang kemungkinan besar bisa jadi usaha utama gitu kan. Iya, karena nggak butuh ijazah mas. Oh, nggak butuh ijazah, iya benar.
Jadi meskipun apa namanya di kalangan manapun juga bisa gitu Iya. ya untuk ternak ini. Mas, ada kesulitan nggak ternak ikan di box kulkas ini? Kalau kesulitan pasti ada, Mas. Apa tuh kisah kira-kira itu? Ya, kadang kan waktunya musim hujan itu kan, Musim hujan kan Nah. ini walaupun atasnya itu kan kadang kan dingin. dingin, Mas. Oh, dingin. Nah, dingin, daya fisik ikan itu kadang berbeda-beda. Oh iya, ada yang kalau misalkan memang fisiknya lagi kurang, ikannya kalau kena apa lagi hujan mungkin agak sakit ya. Nah, kayak gitu. Iya, iya. Kalau untuk ini apa? Untuk sortir kayak gitu, itu di umur berapa? Kalau untuk sortir, kalau kita mau mempertahankan kualitas ya usia 3 minggu itu udah bisa disortir sih sebetulnya, Mas. 3 minggu. 3 minggu 3 minggu udah mulai disortir, kelihatan jantan sama betina. Kalau Jadi- kita mau ibaratnya khususkan ikan ini biar Iya. bagus terus ya gitu. Jadi Mas itu ikan 3 minggu disortir jantan betina dipisah. Ya harus dipisah. Oh, kalau harus dipisah ya. Nah, tapi kalau kita nanti ibaratnya ikan ini untuk buat kuantitas. Oh, Nah, ada kuantitas yang kan beda cerita lagi, Mas. iya, ada yang kualitas, ada yang kuantitas. Nah, Jadi kan beda. ada sebagian ikan yang Mas dibikin kuantitas, Iya. ada sebagian ikan yang dibikin kualitas juga. Nah, saya main 2 versi, Mas. Oh. Jadi saya jual ikan murah dan jual ikan mahal. Iya, 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 iya. Jadi memang sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya, di box kulkas ini kapasitasnya memang lebih banyak gitu Iya, kan. lebih banyak. Sekarang kalau di tank Mas ini paling banyak kira-kira berapa ekor? Kalau di sini paling ibaratnya diisi 20 ekor aja udah penuh, Mas. Udah penuh. Nah, Kalau ini maksimal emang berapa? 100 ekor, Mas. 100 ekor untuk para Itu nanti pemula. contohnya ada, Mas, nanti, Mas, di sini, Mas. Oh, di sini ada ternyata yang ada sampai 100 ekor lebih. Yang ini ya? Ya, ini sekali brojol ini, Mas. Wah, 100 ekor lebih. Jadi box kulkas itu daya tampungnya memang cukup lumayan ya. Ya, Di sini ada ikan, gila banyak banget. Mas, banyak banget, Mas. Ini sebagian juga udah ada yang nyerokin dibeli, Ini Mas. sebagian udah ada yang nyerokin. Nah, udah Sebanyak dibeli. ini masih ada. Nah, Wih, udah keluar, Mas. ternyata memang kapasitas lebih ini ya, lebih leluasa. Tapi kalau misalkan satu bag box kulkas ini diisi 2 ekor atau 2 pasang atau 1 pasang gimana Mas? Efektif Ya. nggak? Bagus, Mas. Bagus. Untuk indukan itu lebih bagus, Mas. Jadi Nah, pertumbuhannya. iya sih ya. nah, Apa untuk Nah, ini indukan? kalau kayak gini kan saya harus sifon itu 1 hari Sering? sekali, Mas. 1 hari sekali. 1 hari sekali harus sering sifon, kalau enggak ya nanti sininya cepat itu. Cepat Kualitas ini ya? airnya Jelek gitu. bagus ya. Pernah rusak nggak ini kualitas air? Kalau kualitas air itu ya sering, Mas, di sini. Soalnya ini sih contohnya kayak gini kan kurang Ini. ini, Mas. Oh jadi yang ada minyaknya di atas ya? Minyak yang ini di atas, kadang saya serokin pakai jaring kan, serokan itu. Oh iya iya iya. Ini kelihatan bening-bening kan udah tak serokin, Mas. Tadi kan Oh. sama kayak gini kualitas airnya. Oh gitu ya. Jadi memang kalau diserokin itu si minyak itu mengganggu nggak sih? Ya, dia kan apa? Mengganggu di atasnya itu kan buat makan. Oksigennya kan juga. Oh oksigennya ya. Tutup, Mas, otomatis. Kalau itunya terlalu full. Iya, iya. Tapi ini mesti pakai tanaman nggak Mas? Ya, sebagian saya ada yang masih pakai ini kan, ini pakainya, Mas. Oh iya iya. Pakai gandum Ganggang ya. buat antisipasi aja sih. Boleh ya. Ditakutkan ikan stres ya. Iya. Nah kali ini mungkin di sini Mas Nur udah cukup menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita merawat di box kulkas. Jadi memang efektif juga untuk quantity bisa lebih efektif lah untuk quantity. Tapi mungkin untuk kualitas juga bisa asalkan si air terjaga bersih. Ya. Nah kalau kotor mungkin sama aja sih, di tank juga kotor kan nggak bagus lah intinya.
Ya mungkin cukup sekian Mas Nur, makasih banyak. Iya. Maaf saya udah ganggu. Pokoknya next time lah saya sini lagi. Siap.